Possible nggak sih kalau balik lagi ke nol? Nah, kalau ke situ kan berpapasan sama yang 2 orang baru keluar. Oh iya. Ya Indra sama Indra sama- Andika. Nah itu Kenapa tuh? pas kejadian itu saya juga ada. Itu maksudnya tadi, makanya masih dibalikin sama aku. Respon tuh. Ya datang, mereka menanyakan pendapat juga, gitu. Kang, ini dalam proses ini album kan katanya, proses album. Nah, ceritain jangan nih. Kita Ya, kembali lagi kita di Who knows time, never hesitate. Yeah. Who knows? Time. Never hesitate. Ya, di sini kita udah ada kedatangan tamu Bang Reza Peter Pan X Noah. Gimana tuh namanya? X doang tuh Peter Pan. Iya. Udah comeback dia di Peter Pan. Iya. Gimana nih? Ayo, Kak Nui, mulai. Iya. Kabarnya gimana sekarang? nih? kabarnya sehat. Peter Pan lagi reunian ini. Ya, dengar-dengar begitu kan Ya. kemarin udah. Oh, kemarin kan nggak datang ya? Yang Saya Capung? datang, Capung datang ya. Iya, saya nggak datang. Putar pada Mas Budi udah. Ya, karena waktu itu datang. memang niatnya mau dipanggil ke atas tuh. Oh. Kang Capung Kang Nui nggak ada, jadi cuma ada Kang Capung. Kang Capung juga pas dicari udah pulang duluan. Nah, ini guys. Jadi dulu Kak Nui produserin Ya, makanya Peter Pan ya. Wah, Ba- barang banyak Capung, berarti nih ya. ntar cerita-cerita seru nih. Bakalan ada apa aja nih? Coba ada nggak rahasia-rahasia gitu waktu zaman-zaman dulu apa? Nah, zaman-zaman dulu Cerita-cerita seru gitu. Masih ingat nggak Bang Zaman Reza? Lidi Kang ya? apa? Zaman Ya, jadi pertama kali menemukan mereka itu di Sapu Lidi. Ya. Ya, kebetulan saya dapat project dari Bu Acin dari Musika Studio untuk mencari band-band Bandung gitu kan, untuk dibikin kompilasi dan dapat Peter Pan. Never hesitate dan Hunus. Dulu saya nggak tahu bahkan mereka terkenal ya, tapi ternyata terkenal. Oke. Iya. Begitu Hunos People. Jadi singkat cerita dari apa perjalanan Peter Pan ya. Bang Nui. Ya gitu ya, kebetulan saya membidani. Ayo, apalagi ini kesibukan terakhir berarti konser itu aja Bang Reza ya. Itu terus clothingan. Oh, kalian. Oh, bagus. Ya, ya. Nah, konser kemarin nih, balik lagi ke konser kemarin. Reza gimana? Allah. Apa kesan Puas nggak? konsernya? Puas atau bagaimana Ya, gitu? kesan. Puas oke, kesannya Oke. oke. Cuman kalau ditanya masalah yang lain apa? Contohnya apa? Chemistry-nya. Ya, chemistry Chemistry-nya terus itu penonton. masih yang lama sih. Masih yang lama. Cuman kita tinggal sedikit kecocokan dalam bermusik. Oh, Kan iya. kita berapa tahun? Kan 25, Hampir. 20, 18 Ya, tahun ya. 18 tahun. Kita nggak ketemu. Saya sama Indra terutama. Kalau sama Lukman sering ada project kan? Ya. Ya sama-sama pun gitu. Nah, terakhir juga kan maksudnya Ya, sebelumnya juga kan, terakhir maksudnya. terus BTH by the Hundred tuh itu juga sama Lukman. Ya. Dia sering ketemu. Yang nggak ketemu itu sama Andika sama Indra. Hmm. Tapi sama Andika ada sih project itu, tapi kita nggak lama. Paling cuma sebatas studio doang, udah. Hmm. Kalau kita main panjang latihan segala macam belum pernah. Oh, Itu doang kecocokan. Yang lain udah tinggal menyesuaikan aja. Cuman acara itu tuh yang berjasa sebenarnya Budi sih. iya. Budi itu emang Itu udah benar-benar. ya. Ya, saya bilang Ya yang perfect banget tentang konsep panggung lah, Ya. segala macam artis yang dipilih gitu. ya. Jadi bukan yang kira-kira kali Kang ya. Ya. Kalau kita tampilin vokalisnya ini, nggak cocok ini, makanya dipilih semua tuh. Ya. Ya, kebetulan menurut Reza si vokalis-vokalisnya Line itu up vokalisnya Ya. Line up itu dia cari yang umur yang muda. muda. Ya. Dan kita juga musiknya berubah Kang. Oh, Hampir ke new wave karena waktu itu saya sama Lukman lagi suka. oh iya. Lagi suka tema-tematik itu lah. Jadi 90% berubah. Oke. Kecuali topeng. Ada pendenganmu, enggak. Ya ada pendenganmu sama semua tentang kita udah. Yang itu, yang lain itu sisanya berubah. Oh. Hampir 20 lagu. Ya. Itu dibikin rekaman live nggak? Ada sih, tapi kan kalau kemarin anak bahas tuh, cuman kita bakalan kena. Tapi nggak tahu Budi tuh pingin ya pingin publish, tapi dia mesti nanya ke Boril dulu.
Oh, oke. Itu katanya begitu. Tapi kan saya nggak ngerti undang-undangnya karena harus berhubungan sama musik juga ya. Iya, itu Ya. yang setahu saya sih emang harus sama label yang pertama merekam Ya. lagu atau album tersebut dengan artis yang sama itu ada. Ya, iya ini. betul, ada artis juga yang nyanyi siapa? Ya. Lagi di mixing kalau nggak salah deh. Maksudnya dengan artis yang sama itu ada jangka waktu. Betul. Cocok tuh. Bang Reja baca-baca komen nggak tentang konser kemarin? Enggak. Oh nggak baca-baca ya? Emang gimana komennya? Nggak tahu aku. Kamu bilang lu nggak tahu. Ya enggak, maksudnya aku nanya baca-baca komen nggak gitu. Soalnya belum mau baca cuma kayak Saya tahu, kayak udah serem gitu. Iya, serem karena Serem ya? banyak ada yang setuju ada yang enggak Kang gitu. Oh, Tapi iya. kalau dilihat Cuma kalau tantri aman waktu pas plot twist ya. ya jadi begini, ada itu kontra sih, ada yang pingin kita utuh bawa lagu itu yang aslinya yang ori seperti bawa topeng dan segala macam. Iya. Ada yang pingin berubah bagus berubah nih. Iya. Ada lagi permasalahan vokalis tuh. Iya. Kalau vokalis memang udah pasti, cuman dia akan kita berubah buat vokalisnya ya. Iya. Biar dia cocokin. Kalau dia bawa kayak ada satu vokalis tuh kayak Tiara Andini bawa bintang di surga Kang. Kebayang nggak? Iya iya. Iya, iya. Vokalis Gen Z pop yang nyanyi kayak Harus lebih diva Raisa, ya. Terus tiba-tiba dia bawa bintang di surga, gimana tuh? Ya. Lagu band. Kalau nggak kita nyusahin kan? Susah. Oke ya. Bahkan si lagu Tak Bisakah itu jadi fusion dance begitulah. Tapi menurut saya sih dalam setiap setiap karya itu pasti selalu ada pro kontra sih. Jadi biasa sih menurut saya sih. Cuman kalau saya sih akan memberi semangat terus sih Ya. ke teman-teman Peter Pan. Pokoknya jangan patah semangat. Hunos ya, Hunos. Kalau kita tidak hunos ya, kita tidak akan berjalan loh. Stuck aja di tempat karena ada dua pilihan benar kan? Ya. Kalau kita mengerjakan sesuatu itu ada dua pilihan, pasti Betul. sukses atau enggak. Tapi Betul. kalau nggak ngerjain sesuatu ya Iya. nol aja gitu kan. Nah, gitu. Jadi terdekat di mana nih konser? Biar ini juga pada Jacklot tanggal 27. 27. Ya. Terus Samarinda Kutai tahun baru. Tahun baru Ya, tuh. terus di akhir sebelum mulai puasa itu Lampung. Oh, oke. Berarti 2026 belum ya? Ya sebenarnya banyak sih, tapi kita nyusahin sama vokalis Kang. Oh, oke. Ya, itu Ya, kita nggak bisa saya. ambil sembarangan orang. Dia pas dia bilang tanggal segini, oke dia nggak bisa. Oh, oke. Tanggal segini oh bisa gitu. Nah, itu yang agak susah. Ya. Ya emang kayak gitu. Iya kan? Heeh. Tapi konsep itu yang kemarin itu kayaknya kita nggak bisa pakai kalau festival. Boncos panitianya tuh. Ya. Oh gitu guys. Jadi ya paling bawa Elo, Irsa kalau nggak ganti lain gitu. Doang sih. Berarti ini- total berapa vokalis kemarin ya? 4. 4, oke. Nah ini kenapa Ariel tidak ikutan? Alasannya dia kalau saya ikutan di situ berhenti hiatusnya dong. Oh, karena lagi hiatus ya? Ya satu. Terus kedua dia juga lagi banyak kerjaan juga kan. Oh. Ada Pokari yang Oh ya. lari. Tapi gitu. kan yang hiatusnya Noah. Pak. Yang hiatus kan Noah, Peter Pan nggak apa-apa dong. Ya nggak sebenarnya bukan begitu. Cuman dia alasannya begitu gitu. Iya. Tapi mengenai lari tahun kemarin bulan Oktober, bulan Ini namanya ada 2. Nah, bulan Oktober saya kan itu ke rumah Ariel gitu, ke rumah Ariel dia lagi exercise gitu kan, Ya. misalnya dia lagi latihan buat lari katanya, lari di Jepang gitu. Nah pertanyaan saya, dia di kamera lari apa nanti dia lari depan tapi berhenti bobo dulu nanti di akhir baru Emang suka gitu ya? Oh, nggak tahu saya kan nggak ikut ke Jepang. ngapor saya cuma dapat Bener sih sih. Tanyanya ke aku. Reja deh ada. Masa dia tanya. masalah begini, pelari itu satu, saya tahu kebiasaan Bor itu ngerokoknya kencang, bener Kang? Ya kenceng sih. Kenceng ngerokoknya. Tapi gini, kalau menurut saya sih latihan dia tuh benar-benar edan. Jadi saya percaya sih dia lari beneran kalau Saya sih. pernah video callan tuh. Jadi satu kali. Jadi nggak pernah ada kecuali malam kali. Siang itu sore itu di alat olahraga terus. Iya. Saya bilang, jadi fitness ya. Tapi nggak tahu ya. Mungkin karena itu tadi, mungkin lagi senang-senang itu kali ya. Iya. Nggak mau di video call lagi nih sekarang. Make sure. Ya, terus gini, Reza
dulu kan pas kami menemukan Peter Pan itu katanya Reza itu bandnya dulu band punk gitu. Ya, juga Gimana sih. itu band punk, band emo Jadi, gitu? jadi dulu tuh kita, saya lahir dari reguler kan. Oh dari regular Ya, juga. itu- Di mana dulu? Tahun 2000-an. Keliling. Pokoknya satu kafe yang saya belum pernah masuk waktu itu, Film Station. Oh iya. Ya, gitu. Film Station yang lain itu Hara udah, yang lain apa dulu Concordia, Oh gitu, iya. tahun. Oh Film Station Jundi itu. Ya, Jundi ya. Jundi. Itu tahun 2000 ke bawah deh, 98, 99. Ya. Itu. Nah, kalau si Peter Pan ini berarti karirnya di 2000-an. 2000 Nah, kan keluar album Kisah 2002 Malam itu 2002 kan? Kalau Awal. ketemu Di Sapulidi, ya Sapulidi. 2002 berarti ya. Enggak, nemuinnya di 2001. Proyeknya 2001. 2002 2002 rilisnya. Kompilasi itu. Kompilasi Ya. itu. Gitu guys. Jadi Pas Piala Dunia. kalau untuk proyek kan kali Kang ya, ke sekarang tuh ada main emo pernah, main rockabilly, punk rockabilly, fat rock gitu ada. Oh. Love Kills ya. Love Kills yang Love dulu. Kills. Terus ada yang paling terakhir sama Amang tuh main New Wave. Jadi Amang itu teman dari dulu. Terus alasannya Saya sih baru kenal pakai kemarin. topeng itu kenapa alasannya pakai topeng? Oh itu ya Love ini Kills. di studio tuh. Oh di studio. Ya studio doang sih. Ah masa sih? Ah yang benar. Studio. Gimana nih Bang Noy? Apalagi nih? Kemana lagi? Enggak, tapi kan Enggak kalau dulu saya- ada cerita nggak waktu pas recording Reja tuh ngawasin berarti dulu kan? ya gini. Gimana tuh? Jadi yang saya tahu ya, kalau si Boril itu pas lagi mau take vokal dia push up. Itu yang satu olahraga ya. Dia berarti Lari, emang kan? kan lari, olahraga. Waktu drum ikut juga. Nah, kita sih menganjurkan, tapi nggak tahu nih olahraga apa sih. Kalau paling lari doang ya. Lari doang. Sampai sekarang masih lari. Masih enggak, dikit-dikit jalan aja. Jalan. Saya nggak mau yang kayak Ariel tuh ya oke, tapi ya Ariel mungkin masih muda kali. Kalau Ya, kita ya. kan mungkin, tapi kayak dia kata ya lo juga paling bagus itu kita jalan dulu, jangan langsung lari gitu. Kan dia juga sama juga. Ya. Paling jalan. Dia waktu itu sempat gede juga ya. lari. Kita juga harus. Ya harus dimulai dari yang jangan terlalu berat Ya, dulu gitu kan, dari yang ringan dulu gitu. Banyak yang mati loh cuy. Ya tapi emang harus hati-hati loh. Iya, Benar-benar harus Kalau hati-hati. tiba-tiba ya. Iya. Ya. Jadi emang kalau olahraga itu persiapannya, terus detak jantung harus diperiksa gitu, benar-benar. Saya juga kan main tenis kan. Oh iya mas. Saya main tenis ya kan. Pedal juga gitu. Pak tenis lumayan napasnya gitu kan. Ya saya udah Tapi dari kan udah masih lama. rokok masih. Merokok sekarang lagi mencoba berhenti lagi. Wow. Gitu dulu sempat merokok terus berhenti. Kok jadi saya yang di interview? Terus waktu dulu kan waktu apa album pertama tuh apa Taman Langit ya? Ya. Taman Langit ya. Itu Ya. produksi berapa lama Bang Noy? Produksi itu sekitar 4 bulan. Hah, 4 bulan ya? 4 bulan ya? 4 bulan. Lebih cepat karena apa? Karena demo lagu udah ada semua. ada semua. Ya, nah jadi lagu udah ada, stok lagu pas periksa demo set ada 11 direkam di Art Studio Adan, inget ya? Ya, Di tahu, Studio tahu. Adan kita rekam dulu workshop dulu, terus dipilih lagu, oke, rekaman langsung. Ya. Rekamannya di mana coba? Ichen. Nah, Ijen. Saya nggak tahu Dulu, studio apa itu. Itu Studio, ya di Cikawau. Cikawau. Ya, daerah Cikawau. Sekarang udah nggak ada. Udah nggak ada studionya, itu album pertama. Kok Ichen. Nah, itu sound drumnya gimana? Yes. Sound musisinya. Kita di sini sebagai pelatih. Kamu mau tanya apa? Pukulannya oh ini Bang Reja nih yang main nih. Karena Tapi satu soundnya khas banget ya, iya, unik banget. dari snare-nya itu kan Jadi itu kan kata orang, kata Lukman kan katanya kayak gayung katanya. Lukman juga gini. Bukan aku yang bilang. Oh, iya. Tapi Lukman juga gue ingat. Oh iya, Pas itu mau take gitar, Kang, saya nggak punya efek katanya. Terus saya cari pinjam, dapat AX 100. Makanya soalnya seperti itu. masalah satu Itu snare siapa dulu? Itu udah drum sendiri belum? Sudah drum belum ya? Oh iya betul. Com. Oh, punya Ico. Oh, Ico punya tim produksi Ico. kami juga. Marvels ya? Ya, Marvel, ya. Kang pinjam dulu ya. Terus simbal pinjam punya Adi. Adi mana? Dap. Oh saya? Oh iya, Adi ya. Kan Adi itu kan dekat kosan saya dulu, sama si kos kan. Di, pinjam dulu ya, saya mau rekaman. Oke. Dia nggak tahu kalau mau rekaman buat siapa, pokoknya udah rekaman aja. Itu bener waktu album tracking drum kan, bukan live ya, bukan maksudnya jamming baru diambil drumnya enggak Ya. gitu ya. Bagaimana tuh tracking Taman Langit?
Taman Langit itu sebagian udah ada Kang ya. Jadi Udah. saya tinggal masuk doang ya. Ya. Oh. Cuman setahu saya ada beberapa lagu yang jadi begini, saya bukan remehin sih karena pada waktu itu saya udah sering bolak-balik studio sebenarnya. Tapi waktu itu zaman Pita Kang. Yes. Ya, yes. Ya, jadi Yes saya- itu yang kompilasi. Ya, yang sempurna ya, itu saya- di Yes direkam. Jadi makanya nggak di konsep tuh ada beberapa ketukan atau feel Kang. Ya. Karena udah ngalir gitu aja. Jadi terjadi di Ya karena saat tracking ya. Gitu ya Iya. wajar sih karena memang ya saya cuma ngisi doang, udah ngisi. Jangan hafalin itu nggak dihafalin pokoknya. Tracking lagu ini udah langsung. Ada beberapa lagu yang tiba-tiba langsung di situ. Oke. Jadi nggak ada konsep nggak ada waktu itu. Memang langsung ditodong langsung iya. Karena waktu itu kita kan waktu itu Kang Unu juga buru-buru ya Kang. Iya. Itu dia. Iya. Oke, setelah Taman Langit ke Bintang di Surga. Ah. Itu ada cerita-cerita lucu juga nggak Nah, waktu ada. pas produksi yang ada katanya ada suara hantu itu. Ini yang, sebenarnya- itu yang mana itu? Itu lagu kepala di atas Kepala apa? ya. Oh, Apa normal, normal. Di atas normal. Di atas normal. Tapi sebenarnya gini, pas saya minta demo ke mereka itu pas datang tuh 3 lagu. Ya. Termasuk ada apa denganmu termasuk Ya. di situ. Di awal banget itu. Di awal banget, oh, udah ada. Berarti Dan ada itu- apa denganmu itu berarti sebenarnya udah ada dari awal Udah ya. ada dari awal Oh, iya. pas pengumpulan album kedua tuh. Nah, terus setelah itu bikin lagu lagi susah tuh. Ya udah kalian ke ini saya kasih ke atas. Iya, villa. Ke villa Istana Bunga. Istana Bunga. 2 minggu ya di situ gitu kan. Ditaruh 2 minggu saya sewain sama musika sewain 2 minggu di sana. Dapat berapa lagu coba? Dapat berapa tuh? 1 lagu. 2 minggu 1 lagu. Judulnya 2 DSD. Yang salah file itu ya. Apa? Karena pasti cari lagu ada di komputer. Ya, jadi DSD itu adalah ceritanya Ya. khusus banyak tempat lain juga. Nah, jadi salah nama ya itu ya. Nah itu di Villa Istana Bunga. Nah 4 lagu. Setelah itu kan dari musika harus rilis itu kalau nggak salah 2 bulan lagi ya. Jadi kita dikejar waktu. Semua. Semua kejar waktu. Akhirnya kami mutusin udah masuk studio di studio Chris kan. Iya, Iya. Chris. Ya apa Level. nama studio itu Chris? Level di Level Kurang studio. lah, di Gatus kurang Murata. lah. Gatsu. Ya di Gatsu itu. Nah terus habis gitu ngerekam dulu yang 4 lagu itu. Iya. 4 lagu dari jam 10 sampai jam 5. Setelah jam 5 nyari lagu. Ya. Nyari lagu baru. Zaman dulu tuh guys. Ya, akhirnya dapat juga Iya. 6 lagu dari situ. Jadi kita 10 9 lagu, 10 ya. 10 lagu dia dan alhamdulillah si Bintang di Surga itu albumnya 4 juta kopi. Oh iya iya. Ya, 4 sukses. Terbesar ya. Fisik ya. Anak-anak saya kan belum tahu dulu ada kaset, ada CD ya. Ya. Gitu. Ya betul. Iya studio. Zaman dulu tuh studio itu belum banyak yang era Peter Pan ini kita baru masuk ke digital ya Kang ya? Ya. Iya. Sebelumnya Pita. Ya, sebelumnya masih Bintang di analog. Surga itu combine pita atau udah Pro Tools Nah, juga? itu ada Pro Tools Kang ya? Itu yang Pro Tools. Oh, udah udah Pro Tools. guys. Ya, Chris kan Iya. udah mulai. Mimpi yang sempurna Kang ya? Mimpi yang sempurna itu analog. Analog. Di studio kan direkamnya. Iya. Gitu. Topeng itu juga ya. Nah, nggak itu. Nah, topeng itu udah ini, digital. oh, udah digital. Digital. Oh, berarti dari Taman Langit udah digital ya? Digital. Oke. Cuma 1 lagu yang dikompilasi aja. Tanpa preamp. Ya. Jadi guys, ngerti gak itu guys? Kalian zaman sekarang. Ya, tapi emang banyak Ini orang ngomongin perbedaannya apa, gitu kan. Iya, bener-bener. Tapi ya ini buat apa ya? Wawasan Buat ya, wawasan info. juga kan ya. Dan makanya kalau salah kan- susah dieditnya ya. Jangan dulu wah itu guys. Iya. Kalau sekarang gampang kalian rekaman bisa diedit setelah. Copy, bass gitu kan. Kalau dulu mah harus diulang lagi. Dan harus jago operatornya dulu. Pansin, Oh, iya. out ya. Pencet-pencet gitu. Itu kalau enggak ya udah ngulang lagi gitu kan. Tuh. Vokal juga nggak bisa diedit ya. Iya, iya. Betul. Gitu. Nah, terus perjalanan Reza nih kan dari bermusik, terus kita juga kayaknya pernah hijrah ya. 2000 Sampai sekarang ya. ya masih sampai 2015 awal. 2015 alhamdulillah gitu kan. 2015 itu Hmm. sebenarnya dari Lukman sih sebenarnya. Oh, Lukman dulu. Sebenarnya pemicunya itu dari Ariel. Oh, hari dulu malah. Enggak, kasus Ariel yang dulu. Oh iya. Kasus Ariel dulu kan otomatis kita break itu berapa lama? Hampir 3 tahun. Break. Ya. Oh iya ingat waktu Pas yang enggak, kita ya, ya. rekaman 2011 datangin Lukman itu ya. Iya, iya. Yang ada Lukman ke rumah. Iya. Iya kan? Iya betul itu ya zaman Itu akhirnya kita nemulah yang begitu-begituan. 2012 ya? Ya. 2011. Ya 2011. Begitu
hijrah lah. Hijrah itu kalau suka, maksudnya apa? Tertarik dengan keadaan begitulah ya. Ya. Udah gitu, saya sempat nggak mau lagi tuh 2012. Ya, sekitar pas lagi itu. Iya 2012 aja nggak, ayo saya bilang Lukman susul saya ke Subang. Saya bilang Jaya itu kita ke Jakarta lagi. Saya bilang man saya nggak bisa, bilang kamu masih ada kontrak lagi tuh. Oh saya nggak tahu tuh. Akhirnya Lukman bawa saya ke Jakarta. Udah dari situ mulai lagi. Tapi kayaknya 2015 2014 akhir nemu titik jenuh tuh kan. Titik jenuh apa? Saya main musik itu. Oh iya. Terus Tapi bentar. Mengharamkan musik nggak? enggak, Oh enggak. Mas moderat kan? beneran. Saya masih main, sampai sekarang masih main. Oh iya. Cuman mungkin pada waktu itu mungkin kan kita jadulnya gila, jadi orang bosan pasti ya. Iya, capek. Jadi bosan kalau. itu band begini terus ya? Iya, Nggak ada dia turun? nggak pernah begitu. Iya, Nah, betul. Kita nemu tuh, saya bilang aduh. Tapi saya nggak enak bilang ke anak-anak juga, dan kebenaran bumpernya itu ada hijrah lah. Ya. Jadi kan bisa kan. Udah, tadinya anak-anak nggak mau terima, tapi akhirnya ya oke. Tapi tahun-tahun berikutnya kan Uki yang Iya. hijrah juga kan. Iya. Nah, itu. Oke, sampai sekarang nggak main musik. Nah, kalau Uki kan lebih ke Pandangannya lain ya, berbeda. berbeda ya. Oke. tapi masih ketemu anak-anak. Iya. masih. Ya kan kalau pandangan mah silakan aja ya, bebas aja gitu kan. Itu. 2000 berapa tuh? 2000. Jadi yang dicatat masih main musik kan? Masih. Nah, gitu. Nah kan orang-orang kalau bully itu katanya hijrah udah nggak bisa. Ya semuanya bercampur ya Kang. Iya. Jadi orang jadi stigmanya beda gitu. Ya stigmanya aja itu sih. Padahal sebenarnya Berarti drum masih banyak dong? di saya kan ada banyak itu. Ada Yuki ya Kang. Oh ya. Pas PI. Ada Sakti juga ada. Rai. Ray Nine Ball. Iya, Ray Nine Ball ada. Oh, iya. Mereka juga masih aktif. Iya. Gitu. Tapi seringnya kumpulnya di tempat di Gurminda sih, jadi jarang kemana-mana gitu. Cuma sebagai kegiatan doang kali ya. 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 Tapi bagus ya, makanya kegiatan musik jalan, Ya, gitu. Religi Ya, jalan, beda gitu kan jalan. ya. Tuh. Saya terakhir jalan tuh sama Kang Yuki sama Mama. Banyakan sama dia. Ya. Ya solo. Jadi kalau kita bilang di solonya dia sih. Dia Ya. Tapi kayak saya tahan dulu deh. Oh terakhir, ada dia ya. Tapi saya mau. Tapi kok di Peter Pan mau nih? Gimana nih? Bingung loh. Jadi begini. Sahabat Peter Pan-nya bingung loh. Jadi saya jelasin begini. Kalau Peter Pan itu kalau saya bilang cuma produk yang sudah tidak bisa diapa-apain. Rekaman pun nggak bisa. Oh iya guys, tuh guys. Jadi bikin lagu baru nggak? Itu cuma buat rekaman happy life doang, kan selesai gitu. Jadi job Jadi, ya. ya tidak ada ikatan komitmen kayak kontrak ya. Ya. Paling ada komitmen kontrak paling sama Budi kali. Karena sebagai manajemen live gitu ya. Ya. Ya gitu doang. Tapi kalau ke Noah kan, was itu mah kaki sama badan berambut kali kena kontrak itu. Oh gitu ya. Iya kan harus kejar lagi album. Aduh. Itu yang jadi alasan Ya, kenapa salah satunya itu. Bang Rizal Terus keluar. kedua juga kalau Lino kan kalau Peter Pan tuh sebulan live sebulan itu 2 kali sampai 1 kali live ya, oke cukup lah. Kalau No bisa hampir sebulan full kali. Kan nggak apa-apa, banyak duit kan. Waduh, bukan masalah. Bagi waktu susah kita ya. Bagi waktunya susah. Tuh yang Idealnya menurut Reza gimana? Untuk- kalau gitu idealnya. kembali ke uang. Kalau pokoknya ada bilang begini. Sekali main tapi ngambilnya sampai 7 kali main, maksudnya. Ya. Duitnya 7 kali main. Ya. Ngerti kan? Iya, ngerti. Kalau duit kecil berarti berulang-ulang. Lama itu capek pasti begitu. Tapi kan tidak semua orang band berprinsip seperti itu. Umpamanya begini, kalau umpamanya ini ya, kalau band A dia 120 juta sekali main. Ya, bulan penuh gitu. Oke. Kalau Gede tuh kan? Ya gede. Kalau umpamanya dia 1 bulan aja 5 kali, udah gede 120 juta. Ketemu band yang 1 kali main dia 500. Ya. Kan agak beda kan? Ya. Dia nggak mau, rata-rata band yang kalau angkanya gede, dia nggak mau jalan main tuh. Iya, sekali pukul Nah, juga udah kan. selesai. Pasti gitu. Ya udah. Kayak bandnya Bang Nui sekali pukul berapa tuh? Sekali pukul, alhamdulillah, amin. Siapa aja. Ada juga orang berpikir lain, ya musik itu hiburan. Jadi
ya mereka pengen jalan-jalan lah, pengen Ya. sesuatu ya itu nggak apa-apa sih. Ya. Cuman kalau dari materi pasti begitu orang berpikir kan. Berarti Indonesia udah semua ya, udah dikelilingin nih. Saya di zaman itu yang belum masuk Ambon dong. Di Ambon doang. Oh, Daman Noah itu. Iya, sama Noah, sama Toraja. Ambon sama Toraja belum pernah saya ingin. Oh gitu. Iya. Kalah. Saya pernah mau Toraja. Pakai pesawat kecil. Gitu. Saya belum pernah. Saya Pilot. pas terakhir pas saya cabut, udah semua mereka masuk. Pas saya lihat Ariel Oh lagi iya, main udah itu di Toraja. Ambon terakhir ada vlognya di Oh Ambon. iya iya. Ada di Ambon sama. Nah, itu ya. selama berkeliling Indonesia itu kan pasti ada tempat wisata atau Ya. tempat yang indah. Nah, menurut Reza mana? Mention 3 deh. Ya, favorit. 3 lah favorit. Apa? Bali itu pasti. Bali mah pasti ya Oke, semua orang. Ada bagian timur tuh bagian antara Ambon sama tunggu. Dia masuknya apa kabupaten? Tua namanya itu. Oh itu di Maluku. Di Maluku. Maluku apa? Maluku Utara. Utara. Ya Maluku Utara apa? Saya cuma Apa Ternate gitu? bukan dia. Ya posisinya kayak Ternate begitu lah ya. Oh, Ya. di Laut ya. kepulauan. Di laut. Laut ya. Memang kekuatannya cuma dua kok kalau wisata tuh. Kalau bukan laut gunung. Ya. Laut gunung. Nah, Satu lagi di mana berarti? Kan tadi itu ada Bali, kalau Bali mungkin lebih Ya, ke pulau basic, ya, iya. ya cuma. Tapi kalau ini saya kasih masukan tuh saya udah pernah pergi tempat. Itu Togean. Toge aja di Oh, mana di tuh? mana itu? Nah, jadi kalau Togean tuh kalian mau apa? Mau bulan madu tanpa ada sinyal segala macem. Oh. Terus lautnya oke, makanannya oke. Di situ ada Tuh, ada Unos konteks people situ. tuh. Ya. Begininya oke gak? Ada begini. Oh iya. Terus kalau mau rekaman juga di situ bisa. Oh gitu. Ada studionya atau kita bawa sendiri? Bawa sendiri Kita kali ya. kayak Meril ada beberapa band kan dia rekaman di situ. Soalnya nggak berisik. Ya nggak berisik. Ah iya betul. Dan itu pulau yang memang pulau dengan bebas nggak ada. Cuma ada Di kita di Sulawesi situ. atau di Itu bagian Indonesia di Timur? antara Ampana. Ampana tuh di mana tuh? Gorontalo. Oh, Gorontalo. Oh di atas Sulawesi Utara ya. Ya. Kan Oh Bang Reja orang Sulawesi ya? ya, jadi saya pernah ke situ jadi saya, ini keren ini buat rekaman nih. Ya. Atau kita mau menyendiri atau kalau nggak bikin apa di situ tuh oke tuh. Tapi memang Indonesia Timur lautnya bagus sih, ya. Ya, Semua makanya Tapi kalau ke gunung juga bisa tuh di kita nggak jauh-jauh kan. Oh, Terus Pangandaran kok gitu. gunung apa? Bukan gunung ya, karena saya Bukit beberapa kali ya, kali ke bukit gitu. Terus Pangandaran keren lagi. Ya, ya. Cuma suka apa enggak itu aja. Iya. Jadi sebenarnya kalau di Indonesia tuh udah banyak banget ya. Ya. Ya, jadi sebelum ke luar negeri di Indonesia dulu sebenarnya. Ada. Luas banget. Iya. Indonesia udah banyak yang Belum indah buka gitu kali kan. kan ya? Apa? Belum ke expose. Iya, belum ke expose aja. Jangan diekspos, nanti ditiketin. Ada satu pulau yang dibeli sama disewa sama bule dan dia sebarin brosurnya keluar. Singkat cerita tapi orang lokal nggak boleh masuk situ. Oh, itu di mana tuh? Nah, itu ada politik lagi itu ya. Di Palu kalau nggak salah tapi di atas Palu ke atas. Wah, itu gimana tuh? Karena kita nggak tahu kan itu kan orang-orang yang bule-bule itu ada mereka yang udah tinggal di sana tapi nggak ada KTP ada segala macam tapi ya udah nyaman-nyaman aja di sana gitu. Jadi udah kayak sendiri ya, negara sendiri aja itu ya. Oke tadi bisa cek sendiri tempatnya tadi yang dimention Bang Reja ya. Nanti tinggal diulangin lagi ke belakang. Nih kan yang saya tahu Reza itu bukan cuma musisi ya, dia bisnis juga kan. Bisnis. Ya, jadi makanya tenang aja nggak ada job juga, duit ngalir terus, royalti ngalir terus. Alhamdulillah ya, iya alhamdulillah sama gitu kan. Ya, gimana terus itu bisnis? Bisnis tuh clothing, Ya, kayak jalan fashion berarti kan ya. ya. Terus yang lagi mau dirintis ini gedung kawinan kan. Gedung kawinan, udah bikin. Ini kita lagi ada tadi berempat, tapi akhirnya jadi bertiga, jadi empat orang. Bikin gedung gitu. Iya, Oh. oke. Kalau saya cerita kalau ini, jadi kalau bisnis kawinan itu kan agak susah hilangnya. Nggak bisa, orang pasti ke di Indonesia itu Ada aja. tempat jawiran nih. Kalau bikin kawinan nggak bisa yang biasa-biasa aja gitu. Wah, otomatis orang tuanya tandingan gitu. Oh, Ya, Oke. ada gengsi ya. Nah, berarti kan butuh tempat tuh. Kalau tempat itu pasti selalu ada. Ya, Tinggal bermain harga doang. Ada lagi tuh bagian lain tuh kayak WO. ya, Kalau WO itu kan banyak banget gitu di Indonesia tuh. iya.
Iya. W itu agak 2 kali kerjanya kalau menurut saya. Cuma tapi kalau gedungnya kita udah diem itu kayak studio. Ya pasif income kan jadinya kan. Itu emang ide yang bagus ya. Itu betul. Iya masuk gitu kan. Brilian, bagus tuh. Sekarang lagi. Lagi kita dapat itu tempatnya Ujung Berung. Ya, kan ada market ujung Ya gitu ya. gitu. Tapi bagus itu guys. Semoga Angkanya lancar. lumayan itu bisa. Kalau umpamanya, kalau angkanya bisa 50, 45, 35, 1 bulan 2 kali. Iya. Oke. Alhamdulillah. Itu bagus ya. Alhamdulillah, bagus. Berarti itu tuh yang itu bakal jadi kapan? Itu kita prediksi 4 bulan ke depan, 5 bulan ke depan. 4 bulan ke depan. Tuh guys, daerah Ujung Berung ya yang mau nikah nanti tinggal. Ya, tapi gini, saya juga kepikiran kenapa ya Reza itu selain musisi tapi dari otak bisnisnya jalan juga gitu. Kan kebanyakan ada yang seniman gitu kan, yang kepikir bisnis gitu. Nih kecilnya gimana sih didikan dari orang tua atau terus dari zaman jadi gimana? Kalau musik itu dekat banget sama fashion. Iya, Oke. setuju. Nah, waktu album Peter Pan saya udah bikin kecil-kecilan itu. Bikin pakai sendiri tapi ya. Bikin sablon pakai sendiri. Nah, begitu hijrah saya bilang kayaknya bisa nih. Akhirnya juga Uki begitu juga. Iya. Nah, cuma kan tinggal kita pintar manage-nya doang kali ya. Iya. Nah, dulu tuh kan kalau di Bandung kayak tanggal 27 ini kan kita main di Peter Pan main di acara Jakarta Clothing tuh. Itu event besarnya clothing. Ya. Kenceng banget aslinya kan. Tapi yang dulu, tapi bicara sekarang nggak tahu ya. Iya. Mungkin ekonomi kita kalau kurang bagus kali. Iya. Cuman basicnya dari fashion musik sebenarnya. Ya. Mana ada musisi yang nggak dandan, saya tanya. Ini lihat gak? Ini baju saya. Ini Nah, kenapa saya pakai baju iya, ini? kangen kan? Nah, Ini John Wayne ini juga ini. zaman pernah difoto zaman Jive tahun 92 ya sebelum Masuk kan? Iya, tahun Belum 92. lahir saya. Sebenarnya kayak ini. Nanti tring. Apa namanya sebagai? Fashion kan nggak bisa jauh. Iya, fashion tuh jalan dan berputar gitu kan nanti mungkin 10 tahun kemudian, 20 tahun kemudian gitu kan. Jadi bisnis fashion, terus kan tadi liburan juga ya tadi tempat wisata itu gitu. Dua itu apa pasangan pas tuh. Iya. Gitu. Tapi nih kalau menurut saya nih orang-orang tuh untuk tempat wisata nih, banyak kan lari pemandaran tuh. Iya. Itu tempat yang paling oke juga sebenarnya. Cuma kan kita nggak eksplor, kita tahu cuma Pawasan apa nanti Pangandaran, sebenarnya banyak lagi Pangandaran tuh. Ya, Lu di lihat pesisir yang- itu semuanya. pesisir yang di Batu atas. Karas gitu. Bahkan ada saya dengar nih tapi nggak apa saya perlu ekspor di sini nggak sih? Ada satu tempat bule yang orang lokal nggak bisa masuk. Oh di Pangandaran ada juga gitu. Ada. Dekat dari situ ya. Kayak itu, Iya, dekat dari situ. Benar itu ada. Misalkan gitu ya. Berarti kan nggak dekat Pangandaran, agak jauh sedikit kali. Tapi masih pasti masuk Pangandaran juga. Ya si pantai selatan ya. Boleh orang lokal masuk karena mereka mungkin tidak semua yang pakai baju kali mungkin. Kalau semuanya pasti akan nyari. Tidak semuanya pakai baju. Kayak gitu saya udah datang sana, weh ada Bang Budi. Berarti saya boleh kalau gitu. Nggak maksudnya Itu bilang langsung begini aja mas. mereka kan udah bosan dingin di tempat mereka kali kan. Iya kali. Di kita kan butuh panas gitu. Ya. Terus rencana tadi bisnis udah ada rencana musik juga. Kemarin baru rilis juga tuh. Apa tuh? Itu yang bareng Amang. Itu apa? Ref itu sama Amang tuh. Ya, Jadi Amang saya tuh. bantuin Amang. Itu kayak new wave. Oh, bikin band New Wave. Itu. Oh. Jadi saya Roni, Amang sama ada satu yang teman satu dari Banjarmasin. Dia pegawai kantor apa gitu, tapi dia gitaris tuh. Vokalisnya siapa? Vokalisnya Roni. Roni Roni itu yang proyekan saya sama Lukman di BTH Body Hunter tuh. Oh ini musiknya agak new wave. Ya, new wave tuh. Sama Udah sih. Udah dengerin lagu saya? Nah, saya Promo deh guys. Libatkan aku. Saya juga nyanyi kemarin baru rilis. Lagunya apa? Libatkan aku. Iya, kita denger terakhir di sana ya. Iya. Yang sama Sama After Sunset dia kebetulan itu dapat project bareng. Nah, kita tuh tanggal 20 aslinya launching bareng sama After Sunset tuh. Iya, tadinya. Oh, iya? Iya, saya. Tapi ikut katanya juga. diundur. Diundur ke Januari kan? Ya, Ya, ke Januari. Gitu. Kamu nggak tahu ya?
Tahu. Kita udah ngejebak. Tahu. Wah, Wira ini yang memberikan kritikan tajam. Dia nggak pernah tajam terus. Tapi bagus. Ya, nah kesan-kesan Reza ya sebagai musisi, sebagai bisnismen, nanyanya gitu kan? yang sangar. Ya, Ada cerita-cerita yang belum ada di media lain nggak, Bang? Apa gitu? Kalian nanya. Peter Pan. Kan bagaimana yang dia belum ada media lain kan kalian tahu dulu. Oh, iya. Saya nggak tahu. Nah, yang mana nih, Bang nih? Ada yang mau ditanya nggak? Put. Yang kemarin agak susah itu yang Peter Pan awal itu. Kalian nggak tahu ikut tiba-tiba pasti kamu kaget gua ada Peter Pan tiba-tiba. Pasti gitu kan? Iya. Nah itu gimana ceritanya? Jadi itu Ariel pernah bukan video call apa namanya? Voice note, bukan voice note, telepon biasa. Oh, konkol. Ya, konkol. Kebanyakan Ya, semua. banyakan. konkol. Tapi Sampai ngerokok nggak? Nggak. Boleh. Saya Oke, saya mau haus. saya bertiga. Reza? Saya, Lukman, Ariel. Oh, itu kayak reunian Noah. Peter Pan. Dibilang, saya mau kasih job nih buat acara yang di Jakarta. Itu. Ada yang nyanyinya gitu. Ya, siapa aja tuh. Tapi saya nggak nyanyi lah. Kata Abu Ariel Lukman begitu. Dia bilang, iya kalian aja Peter Pan aja, tapi bawa nama Peter Pan gitu. Bu Ariel ngomong gitu tuh. Muncul ide gitu, Ariel nggak nyanyi. Akhirnya saya sama Lukman tuh kita nongkrong di Tusen kalau nggak salah ya, ngobrol masalah itu. Udah, sebelum berikutnya panggil anak-anak tuh, berempat kita. Saya Andika, Lukman, Indra. Oh ya. Nah, ngomong di Jakarta, kata Lukman kita serahin ke Budi. Oh, udah langsung mempercayakan ke Budi. Ya, Budi. Kebetulan pernah kerja sama gitu sama Budi. Noah pernah kerja sama Budi. Noah ya, terus kalau nggak salah deh. Pernah Budi. Nah, gitu karena Lukman lihat itunya, dia kerja sama lah sama Budi. Jalan cerita, Budi juga masih ragu nih. Aduh, gue bilang apa ini ya? Saya mau jalan ini dan dia kasih waktu saya sebulan kata Budi. 2 minggu. 2 minggu itu dia mungkin dia baca media juga kali. Itu media itu gila banget itu urusan mencibir dan segala macam ya. Iya. Itu tuh. Alasannya apa? Satu, mereka nggak mau tanpa Boril sebenarnya. Itu ya. Itu yang nggak begitu. Terus kedua, warnanya udah hilang, udah nggak ada gitu. Oke. Terus ketiga juga ada kasus Ariel sama Andika. Yang berantem tempat itu. Oh, yang tempat itu ya. tempat Gimana Ferdi itu ya? Ferdi itu. Oh, Ferdi sih. Ferdi itu. Gimana sih, Fer? Saya nggak tahu. Nggak boleh gitu, guys. Vokalis biarin dong bandnya berkembang. Nah itu akhirnya itu kita satu saat ke Boril dan Boril bilang jalan aja udah nggak apa-apa. Jalan. Boril oke, Budi oke, udah bikin acara. Cuman lagi perjalanan ke sana itu netizen, aduh, parah deh. Netizen nggak boleh gitu, Ada netizen. yang di blog. Kita nggak Sampai bisa. segitunya tuh? Ada. Kita kan di Jakarta ada beberapa juga kita main di podcast juga tuh. Iya. Tapi ada yang nggak bisa kita di podcast ini. Jadi bisa kita di ada yang begitu. Tapi ya nggak masalah sih. Kita juga kalau dia nggak mau ya udah ya. Ya udah. Sampai di ujungnya di Eldorado tuh kemarin udah. Oh iya. Sayang sekali saya nggak bisa datang tuh. Iya, ada Kang Itu. acara saya pas ada acara. Yang saya sempat ngeliat Kang Capung yang lihat itu Indra sama Lukman. Mereka mau salah teleponan terakhir. Nah kita berharap itu ada Kang Noy sama karena mau dari ke panggung. Oh iya. Aduh. Pas kita mau ke sana Kang Capu udah nggak ada. Udah pulang. Iya. Rame acaranya kan lumayan itu. Iya. Alhamdulillah lah responnya bagus ya. Ya semoga kedepannya juga tambah Ya, maju, tambah. tadinya Ariel mau datang tuh, tapi karena yang kedua dia nemenin anaknya kali. Oh. Nggak bisa. Yang pertama kalau jadi yang pertama itu udah datang dia. Oh yang pertama Ya, datang ya justru yang datang. Di apa? Yang masalah demo itu yang Ya ada demo di. Ya. Ya begitulah ya. Orang merencanakan tapi akhirnya Betul. diundur tapi alhamdulillah Masih bisa konser. Tapi yang penting makanya itu
Sebenarnya orang apapun. bikin Who knows ya, who knows. Who knows, Who knows. nah, gitu. kalau dia nonton dan lihat juga mungkin setelah diposting dan orang lihat itu ada ya kira-kira ini ya 80% banyak yang positif respon lah. Ya ya. Sisanya itu mah tinggal yang netizen Biasa lah. ya. Biasa Biasa, itu. biasa. Kalau nggak ada itu nggak rame juga. Ya, Iya, betul. Biasa. Betul sih. Ya udah sekarang apa? Kesan dan pesan. Nah maksudnya pesan. Aja. Umum amat. Ya, soalnya gini, menurut saya pada saat itu seorang Inspiratif, sosok ya, yang inspiratif. inspiratif. Jadi harus ada apa di kepalanya itu Inspiratif. apa gitu. Dan baik hati loh ya ini Dan, guys. ya. Dan ramah tamah. Ramah tamah. Saya dulu waktu pertama kali kenal, ya Wira Reja langsung minjem drum saya. Dipinjemin. Baru kenal. Mungkin kali ya. Saking baik hatinya. Enggak, mungkin dia penasaran juga ini bocah gila kali ya. Dipinjemin sama dia bener ya balik lagi. Untungnya. Hyperdrive dulu, Tama Hyperdrive namanya. Ini mereknya. Saya cuma pesan gini, kalau kita ini kan semua berteman gitu. Ya udahlah yang netizen saya paling kesel sih sebenarnya. No, kesal juga ya. Makanya saya nggak baca. Kalau kamu bilang, kamu baca komennya nggak? Saya nggak mau baca itu. Karena memang, aduh. Tapi aslinya dibalik itu nggak. Udah itu pesan dari saya. Nggak seperti yang kalian bayangin gitu. Tuh, gitu guys. Jadi Who knows people? Nah, kalian kan nggak tahu juga nih di belakangnya. Jangan julid gitu. Jangan julid lah, disupport dong. Silakan julid sih. Ya. Tapi dalam taraf-taraf. Ada batasannya. Itu bukan julid ya. Kurang julid. Kurang julid. Kalau bisa kalian sejulid-julidnya. Gitu. Aduh. Karena dengan kejulidan itu mental kita jadi kuat ya. Iya. Saya setuju itu kan. Sebenarnya masih banyak, masih ini soalnya. Kenapa bintang di surga kok nggak ikut ini yang remix-nya? Kenapa nggak ikut? Udah resign kan? Kan yang ini yang baru juga yang menghapus jejakmu juga udah resign kan? Ya kalau itu memang masih gini. Kan kita termasuk di Bingung deh jawabnya. di rumah Kang Capung tuh terakhir tuh. Yang itu. Nah terus kalau Ariel datang tuh dia bilang "Jak ke rumah Kang Capung." Saya ke Kang Capung terus dia bilang ini ada yang nggak beres nih. Oh saya bilang beres saya nggak mungkin tinggalin file yang nggak beres. Sebelum saya tinggalin semua beres gitu. Nggak tahu deh Boril dia pengen yang lain kali ya. Udah saya ikutin aja. Kita ngisi itu 2 lagu. Nah segitu 2 lagu. Dibilang Jak kamu mau ikutan acara di video klip Surga. bukan Menghapus jejakmu. mau sejakmu nggak? Harusnya saya dimasukin di terdalam. Iya yang jalan itu. Terdalam jalan. Tapi ternyata di yang terdalam itu kalau saya lihat juga saya pasangannya sama Uki jalannya. Lagi berdua begitu. Ya, ya. Jadi nggak bisa di remake. Nggak bisa di remake dan dua-duanya udah nggak ada. Ya. Akhirnya dipindah ke mau sejak. Oh, gitu ceritanya. Berarti kalau di bintang di surga jadi apa perannya? Penjahat. Nah, kalau yang di bintang surga yang sekarang udah mati duluan dia itu. Ya, sama begitu. Iya sama kan dia. Kan yang jadi penjahat itu saya Ari Lukman. Lukman. Ya. Yang jadi polisi itu Uki. Nah, iya. Yang Indra, terbaru Boril dia Rika. jadi yang ini kepala polisi. Ya. Nembak terakhir. Kacak juga ya. Gitu ceritanya. Kira-kira kalau misalnya ikut main jadi apa Bang Reja? Nggak tahu. Saya kan siapa yang bikin? Upi. Upi gua. Oh, Upi. Keren tuh. Robot-robot gitu? Robot LED kan. Itu nggak tahu tuh. Tadi itu kan udah ditanya pesan gitu. Pesan. Tapi terus aja ditanya. Ini masih banyak ceritanya belum Masih puas. banyak kayaknya masih belum yang terungkap ini. Belum banyak yang terungkap ya. Coba apa yang harus diungkapkan lagi? Yang diungkap. Kira kalian nanya tuh. Kira-kira dulu di band paling soulmate-nya masih apa? Waktu di Peter Pan lah. Itu Ya? nggak bisa begitu tuh. Oh iya bingung ya. Karena gua nggak ngeband sih. Saya juga paham waktu itu. Tapi kalau dibilang akrab, semua akrab juga. Semua akrab. Ya jadi kalau saya dibilang kalau saya akrab cuma sama Lukman doang atau sama Uki doang, Wow, bisa juga. Keren nih. Ya, tapi semuanya ya kalau saya bilang, artinya benar ketahuan kalau pas saya keluar kan, Kang. Berarti semua dekat gitu. Nggak sih nggak. Ya kalau ada yang kurang enak juga di band itu ya biasa kali ya. Yang nyebelin gitu, yang paling nyebelin. Kalau nyebelin banyak. Biasanya kalau Ukinya itu kan lah. sebelnya sama si ini ngomongnya ke sini nanti disampaikan gitu ya biasa ya. Maksudnya ada itu tapi ya
nggak berlalu panjang. Paling kita yang lagi bikin kesel itu biasanya pas konsep. Oh pas konsep aja. Ini kalau dari pertemanan mah aman ya, aman. Cuman pas udah ke konsep, Wah, itu. ideal, ego Ya, keluar. oke. Dan terus kalau ego sih bisa, cuman apa ya? Milih sound yang paling pas tuh. Oh, pas produksi. Pas produksi ya. Konsep itu kita ikut. Aslinya saya oke-oke aja sih, maksudnya nggak. Konsep buat live maksudnya panggung. Itu juga satu. Konsep recording tuh itu begitu juga. Kalau kamu bilang sebenarnya kayak Gayung tuh yang pertama, tapi kalau di second chance kamu ingat sound Cakep, bagus. itu. Pokoknya Pas Enak tuh yang Walau Habis Terang itu album apa? Ya. Pagi yang Warna merah album. warna merah. Ya. Hari yang cerah. Apa? Hari yang cerah. Iya, hari yang cerah. Itu udah berempat ya? Iya berempat itu. Oh, udah nggak berempat ada. tuh. Itu dulu siapa edisionalnya tuh Lucky ya? Oke. Kamu dari kamu ya? Iya, terus David ya. David Ya, belum jadi David belum jadi member. Di situ Kalau nggak salah itu udah dibuatin Muri ya patung ya? Yang itu jadi ya? Iya kok nggak salah. Ada kan? ada. Iya kan yang Peter Pan itu berenam ya? Heeh. Iya. Betul. Itu tuh album kan pernah bikin album yang kolaborasi dengan apa ya, Sunda itu? Oh ini itu pas Ariel masuk di Oh iya bikin. album instrumen. Ya instrumen yang pakai apa namanya? Karining. Karinik. Oh iya. Kamu belum dengar ya? Belum pernah dengar ya? Belum. Iya. Asik loh itu. Itu Gelap banget. Ya. Gelap banget. Masuk aja loh itu. Padahal kita Karining ini nggak kebayang, lupa masuk aja. Tahu nggak Karindi? Tahu yang di gini? Iya. Kalau nggak salah mau bintang di surga tuh. Oh iya. Iya. Bintang di surga kalau nggak salah. Jadi lumayan banyak juga ya si Peter Pan itu untuk bereksperimen sebenarnya. Ya begitulah. Kayaknya gila-gilanya itu ya waktu pas album ketiga ya berarti ya. Ya. Itu ini banget ya. Explore-nya pada saat di situ ya. Ya. Bang Reja ya. Ya. Kita pernah make kick 24 tuh di album Di Gabung. Alexandria. Ya. Yang Basram waktu sambung itu dulu itu juga ya. Oh iya. Kang kata Kang Icem, coba kita bongkar drumnya di depannya kan dibongkar sambung panjang gitu. Iya. Hampir semeter setengah gitu. Belum pernah kan? Belum. Oh, tapi depannya 24 ya. Ke sana 20. Kalau separuh aku tuh ada cymbal effect ya? Ada? Nggak pakai? Snare effect ya pakainya? Enggak, itu asli itu. Oh snare asli. Oh. Ya. Snare efeknya itu tek. Nah itu. Oh iya dijadiin loop kan? Oh. Explore juga nih Bang Reja nih. Terus sama Uki itu banyak kan kalau explore tuh sound karena dia manteng terus di studio. Ya. Kalau saya lihat di antara 6 Peter Pan itu yang paling ini Ngulik teknis ngulik itu Uki. Gitu. Makanya saya kalau Ki rubah lagi ini kira-kira yang paling fatal sama kita tuh sound snare tuh. Kan mulai sound low itu dari hari yang cerah. Dari area yang cerah. Cerah itu nggak ada yang satu lagu yang kenceng dong. Sisanya itu low semua kan. Low semua. Jadi tidak pernah ada mid high ya? Nggak ada. Oke. Cuman jadi tren juga semuanya jadi ikut low juga. Iya. Pada era itu. Tunggu. Lagu coba lo mengerti kan ya? Album itu iya. Album merah tuh. Nah, Sama ada satu lagu susah punya lupa tuh. Apa? Lihat langkahku kok nggak salah judulnya. Oh iya. Yang teng itu lagu lupa itu nggak salah. Ibu kita Kartini. Oh iya benar. Saya ingat Pak Nuri itu. Nah ini ibu kita Kartini. wah, awas nih jangan dipotong nih. Ada orang bilang begitu lah, tapi basicnya nggak tahu ya dia dengerin sama. Waktu itu kita bikin itu lagi zaman emo. Ya. Lu pun juga lagi dengerin emo. Gitu lah. Ya. Jadi ya dieksplor lah semuanya. Dan berpapasan sama yang 2 orang baru keluar. Oh iya. Ya Indra sama Drama. Dika. Nah itu Kenapa tuh? pas kejadian itu saya juga ada. Itu maksudnya tadi makanya masih dibalikin sama aku. Jadi Ngerokok saya emang ngerokok aja nggak tahu soalnya. aku cerita ya itu. Jadi pas untuk
album ketiga ya, pas Iya, album ketiga itu wah lama banget. Lama banget itu teh sampai Setahun, mungkin kan? Audio. setahun bolak-balik gitu kan. Bolak-balik gitu kan. Terus pas bulan puasa tuh inget saya. Ya, Ya, Uki nelpon saya. Pak Noy, bisa datang nggak? Nanti buka bareng di kafe apa sih yang jalan udah Sumatera? dekat ini, Hah? dekat Udah tutup. dekat ini. Iya udah tutup. Iya. Iya. Dekat Ayo, ini kafenya- cerita penting ini. Dekat apa? dekat kafenya Vidi Baik tuh. Yang di depan Jalan Sumatera ya kalau Iya, nggak salah. sempat ini dulu Kang di situ. Kita mani dulu. Iya depan kita mani, tapi apa gitu. Nah, ditelepon sama Uki, Kang, ada apa? Aku mau buka di rumah, aku bilang, udah sama keluarga buka di rumah. Enggak Kang, penting ini berhubungan dengan proses album supaya cepat selesai. Ya. Uki bilang gitu kan, cepat selesai ya udah. Apa itu guys? Saya datang ke situ, pas datang di sana tuh ada Uki, ada Reza, ada Boril, ada Lukman, Joy, Joy, Budi, Budi. ada berenam gitu kan. Nah, saya datang, ada apa nih, ada apa? Cerita tuh Boril, Iya. Real nggak? Atau Bor kata si itu cerita lah gitu. Karena posisi itu memang kan gitu loh, kan pas pada ambil keputusan itu saya bilang sama yang lain juga, nah ya coba dulu nanya ke Kang Nui lah. Kalau ke Kang Capung mungkin Kang Capung tidak mau tahu saya begitu. Tapi saya bilang tuh kalau coba ke Kang Nui. Nah kebetulan Kang Nui respon tuh. Ya, datang, mereka menanyakan pendapat juga, gitu. Kang, ini dalam proses ini album kan, katanya. Proses album, nah ceritain jangan nih. Ceritanya Takut aja. Bukan, tapi kan semua sudah terjadi kan. Tapi kan pasti banyak yang belum tahu Iya, kan. banyak. Kenapa Indra dan Aku juga Andika, penasaran, aku juga penasaran nih. Kenapa Indra Belum pernah dan diceritain. Andika dikeluarin gitu kan. Nah cerita dulu, karena ini berproses berhubungan dengan album gitu kan. karena lama nggak keluar kali. Karena lama nggak keluar. Terus gimana kalau kami berempat mengeluarkan Andika dan Indra? Iya. Itu. Oke, saya sebagai produser saya bilang kan, Iya, waktu itu kepentingan saya adalah gimana Selesai. supaya selesai project ini, karena ini udah terkatung-katung hampir Iya, 2 betul. tahun kan. Iya, betul. Hampir 2 tahun. Jadi album kedua ke album ketiga tuh emang mungkin bebannya berat mungkin ya. Oh. Karena meledak banget kan Bintang di Surga. Iya. Jadi ke album ketiga tuh beban Iya. mungkin. Jadi udah 2 tahun nggak selesai, sedangkan saya udah Bagus nih poinnya. udah di musiknya udah nyari terus. Kalau menurut saya tidak punya urusan ke dalam internal. Ya. Silakan internal beresin di dalam, saya bilang. Gitu. Kita sebagai produser, mewakili label, Ya. kita akan ikut aja selama itu baik buat kita semua, Ya, gitu kan. betul. Gitu sih. Itu jawaban saya. Minta pendapat anak-anak, queer. Jadi gimana itu? Tuh saya sendiri nggak ngerti kenapa gitu. Ya, yang tadi seperti yang mereka permasalahan sekarang itu, karena satu memang sibuk ya pada waktu itu memang kita itu sebenarnya udah nemu titik jenuh juga tuh yang ketiga tuh. Kalau saya lihat ya, cuman anak-anak nggak baca ya. Karena ada yang sebagian lagi ngerjain album, yang lain kemana gitu jalan-jalan kemana tuh. Saya sempat begitu juga. Tapi pada akhirnya kita kembali ke studio. Iya. Ada yang karena gini, album ketiga itu kita perlu explore yang lebih, Iya. terutama sound dan musik. Makanya itu Lagi album- panas-panasnya pokoknya ya. Iya, makanya karena kan udah begini, harus Iya. begini lagi kan harusnya. album ketiga itu ada yang gelap, ada yang rock, Iya. Ya, album ya. yang kamu bilang tadi itu, yang hari cerita itu, makanya itu. Nah, yang dua ini kan mikirnya Ariel sama Uki ini mikir, kayaknya kita cari lagi. Nah, nemulah mereka, mungkin mereka nyoba kali. Saya nggak begitu lupa dengan cerita itu yang terlalu dalam. Cuma pas pemain keyboard dan pemain keyboard yang kurang komunikasi kali ya, akhirnya udah tiba-tiba udah jadi begitu ya, kita ikut aja. Nah, beratnya itu yang pas tinggal berempat tuh. Ya. Otomatis kan kita nyari lagi. Itu Lukman sempat main keyboard, Uki juga sempat main Ya. keyboard waktu ngisi. Gitu. Bang Reza nggak ikut coba-coba pencet-pencet juga? Enggak. Karena saya juga sibuk sama itu tuh. Akhirnya dapat itu kan keyboard David kan? Iya David, David siapa tuh yang dapat saat itu? Joy. Oh Joy, Itu yang ada rekomendasiin.
Kalau saya rekomendasiin Lucky. Govinda. Govinda. Oh. Ya. Dia sempat main kita. Ngisi tuh dia. Sampai di album Mengapa Terjadi. Ya dia dan ikut tur juga kan? Ya, ikut tur. Ya. Tapi bedanya kalau David kan ikut. Ya. Nah, kalau Lucky ternyata nggak terus ya. Ya, itu susah tuh lagu itu tuh yang apa Mengapa Terjadi. Ada Itu dia lagu studionya Panca. Ya. Di Studio 42. 42. Ya. Berapa tom itu ya? Enggak, itu udah 10 12 13 14 16 sudah. Iya. Cuma Uki maunya stereo. Gitu. Uki maunya gitu. Apa pen misalnya? Ya. Nah, gitu. Tuh guys. Ya. Yang itu juga cobalah mengerti juga kan. Distra. Tapi saya suka sound drum itu Kota Mati. Oh iya, album itu Itu- juga Itu album itu juga kan lah di dalam album itu kan. kelam itu kan. Iya, tapi Otomatis itu kelam. Iya, Teng tapi- deng deng deng. bener kayak kota hantu gitu suasananya. Bener, itu lagi Boril ya. Iya. Berarti habis dari Bintang di Surga itu banyak yang single, yang project gitu yang Ya. Alexandria itu Alexander itu Kang No itu cuman Alexander itu film kan? film ya, cuman jadi mini album ya. Ada berapa Enggak, lagu ada ya? 2 apa 3 lagu ya? kayak lagu baru ya. Iya. Tak bisakah ya? Bisa kan? Kalau lagunya sama bisa. yang almarhum Krisya itu Oh, single. itu Mas di projectnya Ini Sing Menunggumu Legend. ya. apa? Sing Legend yang baru ya? Bukan. Oh, bukan. Ada di kayak di Oh kompilasi ini deh. yang lagu Kubu-kubu malam ya? Bukan. Kubu Malam ada di situ. Kubu Malam beda lagi kalau nggak salah dulu ya. Itu project yang Titi Puspa ya. Iya, iya. Oh Lagu iya. Puspa itu. Tuh. Satu lagi tuh Akhirnya masuk ke album nggak menurutmu itu? Menunggumu masuk kan ya? Masuk di yang ini ya, Masuk. Second Chance. Bukan. Noah. Menunggumu itu kalau nggak salah waktu itu Dani juga lagi bikin Oh, itu. Apa, Jadi yang- project lagu klise apa? Klise kerjasama dengan musisi muda. Oh. Ada Ahmad Dhani, ada Oh Pongki. iya yang Ada itu Pongki. ya. Pongki itu lagu apa? Pongki yang klise itu. Bisa. Ah, itu Ya, Pongki itu. itu. Ahmad Dhani yang malaikat apa? Malaikat Jika surga dan surga dan malaikat. neraka. Iya benar. Ya, surga dan neraka ya. Ini itu kalau nggak salah. iya betul. Gitu. Dia nggak masuk album nggak salah itu. Ya, jadi emang perjalanan Peter Pan sungguh banyak, kaya dan banyak drama juga ya. Ya banyak banget kan. Gitu. Tapi bukan pasti setiap Ya. setiap band sukses, orang sukses pasti selalu ada ya kontroversial sih. Menurut Tapi saya yang penting sih kita masih ngumpul sampai sekarang pun Nah, masih. yang penting itu kan, Nggak silaturahmi. susah gitu ya. Saya juga kemarin ngelihat yang pas Peter Pan reuni, tapi nggak jadi itu kan, Boril udah datang tuh. Ya. Saya lihat beritanya dan lihat postingannya juga, saya terharu. Gitu. Iya. Saya terharu. Satu yang nggak bisa datang tuh. Oke. Oki yang Dia bisa lagi datang. sibuk sama kerjanya dia kali ya. Pas telepon juga nggak bisa, dia bilang saya nggak bisa aja ikutan nih. Saya bilang nggak apa-apa. Waktu itu Ariel suruh lewat Lukman, bilang Reza datangin Uki, saya ketemu Uki. Lalu dibilang aja saya nggak bisa, hari itu pun nggak bisa. Oh, oke, salah sih. Jadi dua-duanya beliau nggak bisa ya? Oki Bisa. ya? Oke. Kalau pas dia nggak ada kegiatan yang kedua, pasti dia datang. Ya. Cuma kalau supaya netizen mengerti juga, kalau dia nyanyi itu udah ada beda tuh. Boril. Iya, itu udah beda. Satu tuh otomatis kan kalau dilihat posisi sekarang ini kan, kalau Peter Pan kan independen sendiri kan. Ya. Jadi bebas kemana-mana. Cuman kan kalau kita mau ambil, kalau kita harus izin juga ke musika kali. Kalau manajemen musika kan kita mau undang dia di mana-mana pun. Ngambil Elo, ngambil Tiara, ngambil Firza juga kita harus ngizin ke manajemennya. Iya, Pasti kita harus izin ke musika. Oh iya. Iya. Dan memang pada waktu kondisinya nggak bisa kan ya. Iya, Dia iya. juga lagi sibuk sama yang lain gitu. Ya, ya. Tuh, kita juga nggak bisa paksain tuh. Tapi dengan kedatangannya itu udah memberikan semangat kan. Ya support ya. Supportnya itu sungguh sangat Itu doang. besar sekali. Gitu. Oke, Om Nui, gimana? Oke sih, gimana ya? Kayaknya udah banyak yang ceritain. Tapi
Kalau saya Ada yang mau disampaikan Bang Reza mungkin? Enggak? sampaikan lagi. Kayaknya gitu. Oke, begitu Nos Pipal. Kita disupport sama apa hari ini? Belum ada nih. Belum ada ya? Belum ada. Katanya ada. Berarti belum ya? Nanti ini akan ada. Nanti akan ada nih. Ya, tapi mendengarkan pengalaman Reza dari bermusiknya, dari Harusnya sekali-kali bisnisnya. kalian ngundang Lukman juga tuh. Iya, Oh, pasti. pasti gitu. Atau Uki. Oke, iya. Ya, kalau Waril udah biasa. Iya, iya, iya. Kalau nggak Lukman, Uki. Ya. Kalau nggak Lukman ganti Indra. Ya, ya, ya. Ya, Oke. Indra. Terima kasih usulnya ya. Ya, Ya, kalau nggak Uki, Ya. gitu. Uki perlu Kang Nu yang tahu lah anak-anak. Ya, ya, ya. Kemarin ada temennya Uki, kebetulan pengajian sama Uki, ngajak saya ikut ke pengajian itu kan, gitu. Iya. Cuman saya belum punya waktu aja sih. Ya, Nah, betul sih. insya Allah. Insya Allah guys. Begitu Nos Pipal. Oke. Sampai di situ dulu kali ya? Iya, kayaknya kita cukup sudah banyak inspirasi yang memotivasi kita ya. Daripada pusing kita, ya itu kita